Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Crime Times yang rilis pada tahun 2007. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Hector, di mana Hector ini dikejar-kejar oleh seorang psikopat. Setelah tahu kebenarannya, ternyata psikopat itu adalah dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Hector. Saat ini Hector tinggal bersama istrinya yang bernama Clara. Mereka ini baru pindah rumah. Nah, rumah baru mereka ini sangat jauh dari pusat kota. Setelah bangun tidur, Hector iseng-iseng meneropong area rumahnya. Dan tiba-tiba saja telepon Hector berdering. Hector pun mengangkat telepon itu. Dan orang yang menelpon hanya diam saja. Karena penasaran, Hector menelpon balik dan meninggalkan pesan suara. Setelah itu, Hector duduk santai di belakang halaman rumahnya sambil meneropong sekitar area rumahnya. Hector pun melihat seorang wanita yang membuka bajunya. Setelah itu, Clara pamitan karena ia akan ke kota untuk berbelanja. Setelah Clara pergi, Hector pun ingin melanjutkan melihat si wanita tadi. Namun sayangnya wanita itu sudah tidak ada lagi. Karena penasaran, Hector pun ingin mendatangi wanita itu. Di pinggir jalan, Hector melihat ada sebuah sepeda dan tong sampah yang berserakan. Setelah itu, Hector pun melihat pakaian wanita tadi. Dan Hector pun melihat wanita ini tak sadarkan diri di sebuah batu. Lalu Hector melempar sebuah ranting ke wanita ini. Kemudian Hector mendekati wanita ini. Dan tiba-tiba saja, karena serangan itu, Hector pun kabur dan sembunyi di balik pohon. Di saat Hector meneropong psikopat ini, anehnya psikopat ini tahu bahwa Hector melihatnya dengan menggunakan sebuah teropong. Hector pun kabur dan menerobos sebuah pagar. Setelah itu, Hector menemukan sebuah laboratorium. Hector pun mencoba minta tolong. Namun karena tak ada jawaban, Hector pun memecahkan kaca laboratorium itu. Di sana Hector menemukan sebuah gambar yang berada di balik kalender. Lalu Hector masuk ke ruangan P3K untuk memperban lukanya tadi. Setelah itu Hector menemukan sebuah talkie-walkie. Hector pun mencoba menghubungi seseorang dan usaha Hector tak sia-sia. Talkie-walkie itu terhubung dengan seseorang. Kita anggap aja orang itu adalah Joven. Hector pun mengatakan bahwa ada seseorang yang mengikuti dirinya. Jadi Hector meminta bantuan ke Joven. Tanpa keberatan, Joven pun langsung membantu Hector. Lalu Joven membantu Hector menuju ke tempat ia berada dengan kamera CCTV. Setelah sampai di tempat Joven, Hector disuruh bersembunyi di sebuah bak besar yang berisi cairan. Karena ketakutan, Hector pun bersedia dan mengajak Joven untuk sembunyi juga. Namun Joven tak masuk ke dalam bak besar itu. Setelah Hector sadar, hari pun sudah pagi. Anehnya, Joven malah seperti pertama kali melihat Hector. Setelah itu, Hector pun marah dengan Joven karena ia semalam tak mau masuk bak bersamanya. Joven pun menjelaskan, jika semalam kau masuk ke dalam bak itu, maka kau sudah melakukan perjalanan waktu. Hector pun langsung meneropong ke arah rumahnya. Ia melihat Clara dan dirinya sendiri. Hector pun berencana akan pulang dan menelpon polisi. Namun Joven menghentikannya. Joven mengatakan bahwa hari ini tanggal 16 September 2006. Lalu Joven bertanya ke Hector, kapan kau masuk ke dalam bak itu? Hector pun menjawab, aku masuk ke bak itu tanggal 16 September 2006 malam. Itu berarti Hector menjelajah waktu hanya beberapa jam saja. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa bak itu adalah mesin perjalanan waktu yang dibuat oleh Joven. Kemudian Joven membawa Hector ke sebuah ruangan. Joven menyuruh Hector untuk diam saja hingga pada malam hari. Setelah malam hari, Hector baru boleh pulang. Namun Hector khawatir bahwa yang ia lihat tadi bukanlah dirinya. Dan Joven pun mengatakan bahwa itu adalah dirimu. Dan kau sekarang seperti melihat cermin. Jadi tetaplah di sini. Dan Hector yang sekarang akan melakukan apa yang seperti kau lakukan semalam.
Kemudian Joven mengambil sebuah kalender, sedangkan Hector melihat kaca yang ia pecahkan semalam. Setelah itu Joven pun menjelaskan lagi ke Hector bahwa saat ini kau adalah Hector yang kedua, sedangkan yang di rumahmu adalah Hector yang pertama. Dan Hector yang pertama ini akan menjalankan aktivitas seperti yang Hector 2 lakukan semalam. Dan bayangan Hector 1 akan hilang pada saat kau masuk ke bak itu. Sebelum malam tiba, aku akan kembali ke siloku dan mempersiapkan bak itu. Jadi di saat Hector 1 datang kepadaku, aku memasukkan dia ke dalam bak dan mengirimnya ke masa lalu. Dan mereka pun membuat kesepakatan. Joven bersedia membantu, asalkan Hector tak memberitahu masalah ini ke siapapun. Hector pun setuju. Kemudian Hector melihat telepon dan ia menelpon dirinya sendiri. Kemudian Hector 1 pun menelpon balik. Karena hal itu Joven datang kembali dan memarahi Hector. Lalu Joven pun bertanya, "Apa kau tadi pagi menerima telepon?" Hector pun menjawab, "Iya, aku dapat telepon dari diriku sendiri." Kemudian Joven pun mengingatkan agar Hector tetap berada di sini saja dan tak mengubah peristiwa. Karena apabila peristiwa berubah, maka Hector 1 akan bertahan dan Hector 2 lah yang hilang. Kemudian Hector 2 ini mengambil kunci mobil dan pergi dari gedung itu. Saat di tengah jalan, Hector 2 melihat wanita yang membuka baju itu. Lalu ia berhenti dan tiba-tiba saja ada mobil lain yang menabrak Hector 2. Hector pun membuka perban di lengannya guna untuk menutupi luka di wajahnya. Di sanalah Hector 2 menyadari bahwa psikopat yang mengejar dirinya adalah dirinya sendiri. Lalu wanita ini pun mencoba menolong Hector 2. Di sanalah Hector 2 ini mengambil gunting milik wanita ini. Lalu Hector 2 ini mengambil jaket di tong sampah. Dan Hector 2 ini membawa wanita ini ke dalam hutan. Di sanalah Hector 2 ini mengancam wanita ini untuk membuka bajunya. Ia berencana akan memancing Hector 1 masuk ke dalam hutan. Wanita ini pun kabur. Namun wanita ini tertangkap lagi oleh Hector 2. Singkat cerita saja, akhirnya Hector 1 pun datang ke hutan. Dan Hector 2 ini menusuk lengan Hector 1. Setelah itu Hector 2 ini pergi ke rumahnya sendiri. Dia berencana akan menjelaskan semua kejadian ini ke Clara. Namun rencana itu tak seperti yang diharapkan. Clara tewas jatuh dari lantai 2 karena ia ketakutan melihat Hector 2. Setelah itu Joven menghubungi Hector 2 bahwa Hector 1 sudah masuk ke dalam bak. Lalu Hector 2 pun pergi menemui Joven. Hector 2 mengatakan ke Joven bahwa dia ingin mengulangi hari lagi karena ia ingin menyelamatkan istrinya. Namun Joven menolak. Hector 2 pun mengancam jika Joven tak menuruti perintahnya maka ia akan menghancurkan silonya. Akhirnya Joven pun kembali ke silonya. Sebelum ke silonya, Joven sempat membuang tabung kecil. Lalu saat di dalam silo, Joven pun menjelaskan bahwa alat itu tidak bisa bekerja karena sudah banyak menyerap energi. Hector 2 ini pun melihat tabung seperti yang dibuang Joven tadi hilang satu. Hector 2 pun menanyakan kemana tabung itu satu lagi. Joven mengatakan ia sudah membuangnya. Ternyata tabung itu adalah baterai yang berfungsi untuk menggerakkan alat ini. Mereka pun berencana untuk mencari tabung yang dibuang Joven tadi. Di sanalah Joven mengatakan bahwa Hector 2 ini bukanlah Hector 2, melainkan Hector yang keempat. Hector pun kaget mendengar kata-kata Joven. Joven sebenarnya keberatan untuk mengembalikan Hector ke bak itu. Karena untuk terakhir kalinya Hector 3 mengatakan bahwa ia tak berhasil selamat. Dan Hector 2 akan menyebarkan informasi ini ke semua orang bahwa mesin milik Joven berhasil. Tak lama setelah itu pun hujan dan mereka mendengar suara sirine polisi yang berasal dari rumah Hector. Akhirnya Hector 4 ini pun kembali ke bak itu. Setelah ia sadar, ia pun menjelaskan ke Joven bahwa ia akan membunuh Hector sebelum dia. Lalu Hector 4 ini meminta sebuah mobil ke Joven. Dan Hector 4 ini pun menabrak dirinya sendiri menggunakan mobil itu. Karena tabrakan itu Hector 4 ini mengalami luka yang hebat juga. Setelah itu Hector 4 menyelamatkan wanita ini. Karena kehabisan tenaga, Hector 4 ini pun tak sadarkan diri hingga malam. Setelah malam hari pun wanita ini membangunkan Hector 4.
Wanita ini mengatakan bahwa ada rumah di sekitar sini. Ternyata itu adalah rumahnya Hector. Kemudian wanita ini berencana akan memeriksa situasi. Tak lama datanglah Clara dan mengatakan bahwa ada orang yang menggunakan perban yang sangat mengerikan. Lalu Hector 4 ini mengambil tangga dan menyuruh Clara untuk sembunyi di gudang. Kemudian Hector 4 ini memanggil wanita tadi dan memasangkan jaket serta memotong rambut wanita ini, seolah-olah wanita ini adalah Clara. Lalu Hector 4 ini menyuruh wanita ini untuk kabur lewat jendela. Alhasil wanita inilah yang tewas. Setelah itu Hector 4 ini mengajak Clara untuk duduk di halaman belakang rumahnya, karena ia tahu Hector-Hector yang lainnya akan pergi menuju ke Silo Joven. Cerita pun selesai. Jika di video ini terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.